عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang kita bacakan sebentar tadi dapat kita lihat di dalam Mushaful Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 168. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang kita dengan sabdanya, masalul mu'mini kamasalin nakhlah. Orang-orang yang beriman itu diumpamakan bagaikan lebah. Bagaimana lebah itu? Iza akalat tayyibata. Lebah itu jika dia mengkonsumsi sesuatu, maka dia akan mengkonsumsi sesuatu yang baik. Yang diambilnya adalah saripati daripada bunga yang dihisapnya. Tindakan lebah ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Orang yang beriman khususnya dan manusia pada umumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi makanankah itu atau minumankah itu yang memiliki dua indikator. Pertama adalah halalan. Makanan atau minuman itu hendaklah halal. Dan kata halal di dalam ayat ini diiringi dengan kata tayyibah. Kata halal dengan demikian memberi pesan kepada kita bahawa makanan dan minuman yang dikonsumsi itu pertama zatnya mesti halal. Dalam kata halal itu juga ada caranya mesti halal. Di dalam kata halal itu ada juga peruntukannya mesti halal. Daging sapi dari segi zatnya, jika dia bukan bangkai, maka dia halal zatnya. Tetapi tidak hanya cukup zatnya,
dia juga mesti diperoleh dengan harta milik kita. Itu caranya. Dan juga penting adalah daging itu atau sapi itu diperuntukkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Justru itu ketika ayat yang terkait dengan halal itu diungkapkan, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Tiga ini dikaitkan dengan zatnya. Tetapi ketika diungkapkan wa ma uhilla bihi li ghairillah, sapi yang halal itu dapat menjadi haram jika dia diperuntukkan untuk selain Allah. Jadi di dalam kata halal itu ada zatnya, ada cara memperolehnya, dan ada memperuntukannya. Satu. Yang kedua adalah thayyibah. Thayyibah ini kaitan antara orang yang memakan dengan makanannya. Jika orang memiliki penyakit kolesterol, ya, agar dikurangi memakan daging merah, ya, jeru-jeruan, diabetes, dikurangi memakan gula, asam urat, dikurangi memakan kacang-kacangan, karena yang memakannya itu tidak sesuai memakan makanan-makanan seperti itu. Atau kita sudah tua renta, ya, mungkin gigi sudah tidak ada, dimakan juga sop tulang, dimakan juga kacang-kacang, sudah jelas gigi tidak ada. Itu kesesuaian antara yang memakan dengan yang dimakan. Maka dua hal ini penting. Pertama halal, yang kedua adalah thayyib. Apa bahayanya jika ini tidak kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kullu lahmin nabata minal haram. Setiap bongkah daging kita yang berasal dari sumber-sumber yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak bagi daging tersebut. Neraka diartikan dengan nar, ada unsur panas. Jangan kita melihat panas neraka itu di akhirat saja, itu neraka yang hakiki jelas. Tetapi jika ada yang memakan makanan yang tidak halal lagi baik itu, maka dia akan memberikan kepanasan kepada orang yang memakannya. Orang yang makan dari hasil korupsi, badannya akan panas, matanya tertutup, tapi jantungnya tidak. Mungkin kita mendapatkan harta yang berlimpah, tetapi dari yang tidak halal diberikan kepada istri kita, diberikan kepada anak-anak kita. Mungkin istri kita bersikap dan bertingkah laku yang menjadikan diri kita panas, atau anak-anak kita mungkin tidak taat kepada apa yang kita inginkan, memberikan diri kita juga panas. Nah, itulah yang dirasakan di atas dunia. Belum lagi nanti jika kita sudah berada di akhirat. Al-halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antaranya ada yang abu-abu. Maka jaga diri kita dari yang haram dan jauhilah yang syubhat.
Semoga kita dapat meniru sifat lebah yang pertama, yakni memakan sesuatu yang baik dalam konteks halal dan thayyibah. Camkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.